Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Masih tentang Anies Baswedan yang dipuji besar-besaran oleh bos Formula E karena kepemimpinan dan juga kejujuran serta sifatnya. Ajang Formula E yang telah berjalan sukses, co-founder Formula E Alberto Longo melontarkan pujian untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di akun Instagram pribadinya. Mengalir dengan lancar, acara yang diselenggarakan pada Sabtu 4 Juni yang lalu di Jakarta International E-Prix Circuit, Ancol, Jakarta Utara, membuat si bos Formula E senang dan memuji Anies Baswedan. Dalam akun Instagram pribadi, Alberto Longo, co-founder Formula E tersebut memposting foto dirinya bersama Anies Baswedan. Dalam captionnya, ia memuji Gubernur DKI Jakarta itu. Si founder Formula E tersebut merasa berhasil usai kerjasama yang dijalin selama 3 tahun lamanya. Kepemimpinan, kebaikan, keramahan, kesetiaan dan kejujuran hanyalah beberapa dari sekian banyak kata sifat yang dapat mendefinisikan sahabat baik saya Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Setelah 3 tahun bekerja bersama, kami berhasil. Tulis Longo yang sudah diterjemahkan dan dikutip dari redaksi melalui Instagramnya pada Minggu 5 Juni. Longo juga menyebut ajang pergelaran Formula E yang diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit luar biasa. Banyak yang menonton dan bersenang-senang dari lebih 150 negara di dunia untuk melihat balapan tersebut. Gelaran Formula E yang luar biasa, lebih dari 60.000 orang yang hadir, plus jutaan orang lebih menonton dari rumah di lebih dari 150 negara di dunia, bersenang-senang dengan balapan yang fantastis. Lebih jauh lagi, Longo juga menyebut acara yang luar biasa ini bisa tercipta karena kinerja para panitia dan kepemimpinan Anies Baswedan yang bagus dan luar biasa. Semua ini dimungkinkan karena tim yang luar biasa, kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa, dan salah satu penonton terbaik di dunia. Selain takjub dengan kinerja tim dan Anies Baswedan, Longo juga berucapkan terima kasih serta menyebut orang-orang Indonesia merupakan penggemar sejati Formula E. Karena atas semangat dan dukungan yang diberikan, membuat Longo seperti berada di negara sendiri. Orang Indonesia, Anda adalah penggemar sejati Formula E. Terima kasih banyak atas semangat Anda dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Longo juga menyebut sangat menantikan tahun-tahun depan untuk menyelenggarakan kembali ajang Formula E dan kembali dirinya berterima kasih pada Jakarta serta Indonesia. Saya akan menunggu untuk kembali tahun depan di bulan Juli. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Jakarta, dan terima kasih Indonesia. Tulis Longo. Seperti yang telah kita ketahui, pada bulan Juni tahun depan, Formula E akan kembali diselenggarakan lagi di Indonesia. Bahkan rencananya, pelaksanaan Ketua Formula E Jakarta, Ahmad Saroni, berharap pada ajang Formula E 2023 dapat diselenggarakan pada malam hari atau night race, yang tentunya akan memberikan sensasi dan adrenalin yang lebih berbeda. Sobat Nami Filsafat, kembali bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Formula E sukses, reputasi Anies semakin menggema di tingkat nasional dan internasional. Reputasi Anies Baswedan semakin menggema di tingkat nasional dan internasional atas kesuksesan dalam penyelenggaraan Formula E. Formula E sukses, maka reputasi dan citranya akan semakin naik, semakin menggema baik di tingkat nasional maupun internasional, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Kesuksesan Formula E, kata Jamiluddin, merupakan dampak positif terhadap Anies bila nantinya ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies akan dinilai bukan hanya berprestasi di ajang nasional, tapi juga skala internasional. Prestasi tersebut akan membuat Anies semakin layak untuk menjadi kandidat capres pada Pilpres 2024. Kelayakan itu akan berimbas pada nilai jualnya yang semakin tinggi. Kata Jamiluddin, kesuksesan Formula E akan mendongkrak Anies menjadi lebih kompetitif dalam Pilpres 2024. Hal itu tentunya tidak dikehendaki oleh calon kompetitornya. Karena itu wajar saja bila beberapa pihak terus berupaya dalam menggagalkan event tersebut. Mereka tidak ingin Anies akan semakin melambung bila Formula E berjalan sukses. Bagi mereka, ajang Formula E harus gagal. Hanya dengan cara itu, mereka berharap Anies akan dinilai masyarakat gagal sehingga dapat menghambatnya untuk kontestasi Pilpres 2024.
Anies bikin ketar-ketir, 22.000 tiket Formula E yang mahal sudah ludes terjual, hanya tersisa kelas festival. Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Saroni mengungkapkan tingkat penjualan tiket balap Formula E Jakarta yang bakal digelar di Ancol pada 4 Juni mendatang. Disampaikannya 22.000 tiket area dalam sirkuit Formula E yang disediakan panitia telah habis terjual. Tiket di dalam sirkuit Formula E sudah habis terjual, total 22.000 terjual semua. Ujar Saroni saat pembukaan replika mobil balap Formula E di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis 26 Mei sore hari. Diketahui panitia telah menyiapkan 4 kategori tiket untuk menyaksikan Formula E Jakarta 2022 di Ancol, Jakarta Utara pada 4 Juni nanti. Tiket kategori VIP dan juga VVIP dengan 5 bagian dibanderol mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 10 juta rupiah. Kategori Grandstand Rp750.000, Sirkuit Festival Rp450.000. Ketiga kategori tiket tersebut berada di area dalam sirkuit Formula Ancol. Sementara 3 kategori Ancol Festival seharga Rp750.000 alias termurah berada di luar sirkuit Formula E. Penonton dapat memesan tiket Formula E melalui situs resmi perhelatan tersebut. Ahmad Saroni juga mengatakan penjualan tiket Formula E kategori Ancol Festival baru 45%. Tiket yang mahal justru cepat habis, yang murah tidak. Jadi sekira 45% tiket kelas Ancol Festival telah terjual. Mungkin sisanya ketika hari H atau akhir weekend ini akan terjual. Begitu ujarnya. Bukan orang Indonesia, 50% lebih tiket Formula E dibeli oleh warga asing. Vice Managing Director Formula E PT Jakarta Perpertindo atau Jakpro, Gunung Kartiko menyebut bahwa lebih dari 50% yang membeli tiket Formula E adalah warga negara asing. Dalam pemaparannya, Gunung merincikan persentase pembelian tiket Formula oleh WNA, dimulai dari warga Turki 3%, Tunisia 3%, Polandia 3%, Norwegia 3%, dan Jepang 9,1%. Kemudian ada Italia 6,1%, Guatemala 3%, Inggris 6%, Argentina 3%, Amerika Serikat 6%, Australia 9%, Filipina 6,1%, India 6%, dan Malaysia 3%. Sementara itu untuk warga Indonesia sendiri yang sudah membelikan tiket ajang balap mobil bertenaga listrik itu adalah sebanyak 21,1%. Ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi lebih dari 50% warga negara asing, ucap Gunung. Maka dari itu Gunung juga berharap penjualan tiket Formula E yang dibeli lebih dari 50% WNA itu dapat mendatangkan pendapatan atau devisa bagi negara. Sehingga diharapkan itu membawa devisa masuk ke Indonesia, dan inilah yang menarik dari Malaysia dan Singapura, dari negara tetangga, bahkan ada pula dari Amerika, Eropa cukup banyak. Warga negara Amerika juga cukup banyak yang membeli tiket. Begitu tandasnya.